ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil iman bil muhammad rahimahullah wa daman nafadihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu bainahuma annal kusufa yabutu bil injila wa la kadzalikal istisqa la yabutu bis suqya. Wal farqu dan perbedaan bainahuma antara keduanya yaitu sholat gerhana dan sholat istisqa. Annal kusufa bahwasanya sholat gerhana matahari yabutu bil injila luput dengan sebab terang. Kalau udah terang berarti luput dan habis sholat kusuf. Wala kadzalika istisqa dan tidak seperti demikian sholat istisqa la yabutu bisuqya tidak luput dengan hujan. Beda kan sholat istisqa sholat minta hujan tuh. Begitu hujan turun masih ada waktunya. Belum luput waktunya. Tapi kalau gerhana matahari udah terang habis waktunya. Wa tahiyatul masjid biduhulihi dan tahiyat masjid dengan sebab masuk ke dalam masjid. Ini kan masalah tentang tayamum masuk waktu. Nah kita kalau mau sholat tahiyat masjid masuk ke dalam masjid. Nah dengan sebab yang baru tayamum. Jadi tayamum dulu baru sholat, baru masuk. Belum, karena belum waktunya. Kan kemarin itu syarat tayamum itu adalah masuk waktu sholat. Sekarang kalau kita belum masuk masjid, udah waktunya belum tahiyat masjid? Belum, masuk dulu ke dalam masjid. Tuh, baru tayamum. Wal janazatu bitamamil ghusl wajibi wa hiyal ghuslatul ula. Dan sholat jenazah dengan sempurnanya mandi yang wajib, wayal ghuslatul ula yaitu basuhan yang pertama. Ini mayit dimandiin. Kita mau sholat jenazah, kita tayamum, nggak ada air atau Tuhan. Nah kita tayamum, yang dibolehkan kita tayamum, misalnya nggak ada air, tayamum. Nah kan masuk waktu dulu baru sah tayamum kita. Kalau belum masuk waktu nggak sah. Karena kita mau sholat jenazah. Kapan waktu jenazah? Kan jenazah kan ada sholat jam 10, ada yang di zuhur jam 2, kan gitu. Nah kalau kita mau sholat jenazah kita yang orang yang tayamum nih. Apa itu masuknya? Sempurna mayit dimandiin dengan basuhan yang pertama. Nanti basuhan yang wajib, yang kedua kan sunnah itu. Basuhan yang wajib yang pertama. Nah kita tayamum baru sah kita. Itu. Dan mayit belum dimandiin. Soal jenazah jam berapa? Jam 10. Nah kita tayamum aja dari rumah. Mayit itu belum dimandiin. Sah nggak tayamum kita? Agak sah. Tuh, Di tayamum kita ini menjadi sah bila kita
mau mensolatkan jenazah apabila jenazah itu sudah dimandikan. Yang wajib itu basuhan yang pertama. Wa tayammumu lil mayyiti wa illam yufat. Dan tayamum bagi mayit meskipun tidak dikafankan. Artinya sama-sama nih mayit ditayamumin. Kita tayamum mau sholat jenazah. Kalau tuh mayit sudah ditayamumkan baru kita meskipun belum dikapanin. Belum dikapanin baru sah kita. Nah, nih air lagi susah. Air susah, nggak ada air, meninggal. Gimana nih nggak ada air? Ya tayamumin. Jenazahnya tayamumin, yang sholatin juga Nah, kapan waktunya? Kan tadi masuk waktu. Kalau kita mau sholat jenazah, waktunya itu kalau jenazah sudah dimandiin. Nah, kalau kagak ada air, sesudah ditayamumin, walaupun belum dikapanin. Paham ya? Nah, jadi walaupun belum dikapanin tapi udah ditayamumin, udah dimandikan tuh, mandi yang wajib basuhan pertama. Nah, itu baru sah tayamum kita. Wa bihaza yulghasu, dan sebab ini dijadikan teka-teki. Fayuqalu, dikatakan syahsan la yasihhu tayammumu hatta yatayammama ghairuhu wa huwa mayyit. Seseorang tidak sah tayamumnya, sehingga tayamum siapa? Orang lain selain dia. Wa huwal mayyit, yaitu mayit. Tuh, tebak-tebakan. Tayamumnya seseorang nggak sah tuh, sehingga tayamum selain dia atau mayit. Tuh. Artinya dia udah tayamum, mayitnya belum ditayamumin, nggak sah tayamumnya, karena itu termasuk belum sebab masuk waktu. Jadi kita boleh nyolatin jenazah kalau sudah diapain? Mandiin. Ada nggak kita ngeliat orang sholat jenazah lagi ditaruh baru meninggal belum dimandiin disolatin, ada nggak? Nggak ada. Wajib hukumnya sesudah dimandikan barulah disolatkan. Jadi kalau mayit sudah dimandikan, ya taruh aja deh tuh. Walaupun nguburinnya misalkan 10 malam udah dimandiin, pagi dimandiin, udah selesai jam 7, ya taruh. Orang datang nyolatin, karena dimandiin jam 10 bawa deh ke musola, udah nggak mandi lagi deh tuh, ya udah disolatin hasil udah. Jadi tayamum syaratnya masuk waktu terlebih dahulu. Kalau masuk waktu zuhur, asar jelas deh tuh, 5 waktu. Nah, kalau sholat jenazah, kalau jenazahnya sudah dimandikan atau mandi yang wajib itu basuhan pertama, atau sudah ditayamumkan baru kita tayamum, sahlah tayamum kita. Wan naflul mutlaqu fi kulli waqtin aradahu illa waqtal karahati. Dan salat sunat mutlak pada tiap waktu jika dia menginginkannya. Ingat salat sunat mutlak kecuali waktu karoha, itu waktu makruh. Idza arada ayyusalliya bi, apabila dia ingin bukan salat di dalam waktu yang makruh. Jadi salat sunat mutlak itu salatun la yutaqayyadu bi waqtin wala sababin. Salat yang tidak dikaitkan waktu dan sebab. Mau kapan aja salat. Itu namanya salat sunat mutlak. Kecuali pada waktu yang dimakruhkan. Nah, kapan waktunya? Ya kalau dia pengen sholat, tayamum sholat sunat deh, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sholat sunat mutlak. Karena sholat sunat itu kan ada waktunya, tidak dikaitkan waktu dan sebab. Nggak ada sebab, nggak ada waktunya. Kalau sholat duha jelas ada waktunya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat yang punya sebab. Ada sebabnya, gerhana ada sebabnya, istisqa itu sebabnya ada. Tapi kalau sholat mutlak ini nggak ada sebab dan nggak ada waktunya, nggak dikaitkan sama waktu sama sebab.
Ya, jadi ketika dia mau melakukan sholat sunat mutlak, nah, dia tayamum, baru tayamum. Amma iza tayammama li yusalliya kharijahu aw atlaqa fa innahu yasihhu. Adapun apabila dia tayamum untuk sholat kharijahu di luarnya, aw atlaqa atau dia memutlakkan, ya, mutlakin aja tayamum, fa innahu yasihhu, maka sungguhnya sah. Wa yadhulu waqtu tayammumi lil khutbati bizawali kal jum'ati. Wa yadhulu waqtu tayammum, dan masuk waktu tayammum lil khutbati bagi khutbah bizawal dengan tergelincir matahari kal jum'ati seperti sholat Jumat. Nah, khutbahnya khatib kan syaratnya harus suci, ya, das besar pun das kecil, punya wudu. Khatib punya wudu. Nah, air nggak ada. Air nggak ada. Atau dia orang yang tayamum. Bagaimana tuh tayamumnya? Nah, tayamumnya itu, ya, untuk dia melakukan khutbah tergelincir matahari. Ini masuk waktu zuhur, kan Jumat tuh. Jumat itu dilakukan di waktu zuhur. Nah, khutbah deh tuh, begitu tergelincir matahari baru dia tayamum. Tuh, khatib mau berkhutbah, dia tayamum deh. Naik deh tuh, berkhutbah. Kalau dari rumah udah tayamum, belum tergelincir dari jam 11:30 atau jam 11 kurang seperempat, misalkan zuhurnya Jumatnya jam 12, nggak sah. Nah, jadi kalau dia mau khutbah, tayamumnya tergelincir matahari. Falau tayammama qablahu lam yasihha. Jikalau dia tayamum qablahu sebelum waktu, sebelum tergelincir matahari itu, lam yasihha, maka tidak sah. Enggak sah tayamumnya. Ya, kita misalkan, ya, mau sholat Jumat, udah tayamum. Jam berapa ya? Jam 12 kurang seperempat. Jumatnya jam 12, kan belum waktu. Ya, nah itu bagaimana? Nggak sah. Jadi kalau sebelum waktunya nggak sah. Wa yajuzu tayammumu lil jum'ati qabla al-khutbati liduhuli waqtiha. Ya. Wa yajuzu tayammumu, dan boleh tayamum lil jum'ati bagi salat Jumat. Ya, qabla al-khutbati sebelum khutbah. Sebelum khutbah, liduhuli waqtiha, karena masuk waktunya Jumat. Masuk tuh, ya. Walaupun apa itu belum khutbah, udah tergelincir matahari tuh. Nah, dia tayamum tuh. Nah, ya, jadi boleh tayamum untuk sholat Jumat sebelum khutbah, baik karena masuk waktunya Jumat. Wa taqaddumul khutbati innama huwa syatun li sihhati fi'liha. Wa taqaddumul khutbati untuk qadamul khutbatu, dan didahulukan salat Jumat khutbah, ya. Didahulukan khutbah. Innama huwa, sesungguhnya dahulukan khutbah itu syartun syarat li sihhati fi'liha, bagi sah melakukan Jumat. Dahulukan dulu dua khutbah. Kalau nggak pakai khutbah langsung sholat Jumat, agak sah Jumatnya. Ya, jadi dahulukan khutbah sesungguhnya syarat tuh bagi sah melakukan Jumat. Wa yajuzu tayammumul khatibi aw ghairihi qabla tamamil adadi alladzi tan'aqidu bihil jum'atu. Wa yajuzu tayammul khatib, dan boleh tayamumnya khatib, ya. Aw ghairihi, atau selain khatib, ya. Boleh tuh tayamum si khatib atau selain khatib. Qabla tamamil adad, sebelum sempurna bilangan. Alladzi tan'aqidu bil jum'atu, yang jadi dengannya Jumat. Bilangan Jumat berapa nih? Ada 40 orang Imam Syafi'i. Orang 40 nggak sah. 40 orang. Sekarang dia tayamum, udah masuk waktunya. Cuman orang baru ada
30 misalkan. Kan kurang tuh. Yang jadi Jumat. Nah, itu sah, ya, boleh. Boleh tayamum si khatib atau selain khatib sebelum sempurna bilangan yang jadi Jumat dengannya. Ya. Imam Syafi'i 40 orang kan Jumat. Sekarang baru 30 nih. Ya, baru 30. Tapi udah tergelincir matahari, ya. Nah, itu boleh khatib atau selain khatib, ya. Kalau pendapat yang lain kan imam lain boleh walaupun cuma 25 orang, ya. 4 orang. Ada pendapat Imam Syafi'i 40 orang, ya. Bahkan Imam Zayadi, ya, sah walau minal jinni, walaupun dari bangsa jin. Misalkan ada 30 orang manusia, ada 10, ada 15 bangsa jin. Ada yang lihat, ada jin itu datang 15 Jumat, sah tuh Imam Zayadi, ya. Walau minal jin, walaupun dari bangsa jin, kan dia kena juga taklid, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Ini dia muslim, ya. Ternyata dia lagi sholat bareng, ya. Yang lihat tuh, wah ada jin 15 nih, jamaah 30, 45 jadi Jumat. Ada jin, bangsa jin. Tuh pendapat Az-Zayadi, ya. Wa yustaratul ilmu aw zannu bidkhulil waqti walau bil ijtihad. Wa yustaratul ilmu, dan disyaratkan mengetahui, auzan atau sangkaan, ya. Bidkhulil waqti, dengan masuk waktu, walau bil ijtihad, walaupun dengan ijtihad. Tuh, jadi syaratnya tahu, ya, masuk waktu, atau sangkaan dia, dugaan dia ini udah masuk waktu. Tapi dengan ijtihad, mencari tahu dulu masuk waktu, udah belum nih, tanya, melihat jam, ya, atau dia tanya atau dengar suara, nah, dulu, itu syaratnya. Walau tayammama syakkan bihi lam yasiha wa in sadafahu. Walau tayammama, jikalau tayammum syakkan, ragu-ragu. Nah, tayammum udah masuk waktu belum ya? Udah masuk belum ya? Tayammum aja dia. Kan ragu-ragu tuh. Dia tayamum, udah masuk belum? Udah masuk belum? Keraguan ada. Ya. 50% itu ragu-ragu itu. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Tapi dia lakukan tayamum. Bagaimana tahunya? La yasih. Tidak sah. Wa in sadafahu, meskipun, ya, mendapatkan waktunya. Artinya meskipun waktu itu udah masuk. Udah masuk waktu, misalkan zuhur. Udah jam berapa? Jam 12:04 dia tayamum. Tapi dia orang yang ragu-ragu. Keraguan udah masuk apa belum? Udah masuk apa belum? Tayamum. Sama dengan sholat. Sholat kan begitu. Siapa yang berani sholat tanpa mengetahui masuknya waktu, sholat udah apa belum? Udah apa belum? Ya sholat dah. Ragu-ragu, berani dia. Sedangkan dia nggak yakin waktu itu masuk dan nggak mencari tahu, dan sholat aja. Dia bangun tidur, dia nggak main tanya aja, kayaknya sudah masuk nih, kayaknya udah dah sholat dah, main sholat aja. Meskipun waktu sudah masuk, nggak sah sholatnya. Tayamum gitu juga. Kalau dia ragu-ragu, dia tidak ijtihad, ya, disyaratkan mengetahui atau bukan dengan masuknya waktu. Dia main tayamum aja, di lantainya ragu-ragu, udah masuk belum waktu ya, udah masuk belum nih. Keraguan dan tidak berijtihad, maka tidak sah, walaupun, ya, udah masuk tuh waktunya, nggak sah tayamumnya. Wal asiru ke-10 ayat tayammamal ma'zur wujuban likulli fardin. Tayamum, yakni yang ma'zur itu wajib bagi tiap fardu. Aini, yaitu fardu ain. Fala ijma'u baik tayammumin wa tidak boleh dikumpulkan dengan satu tayamum. Wa in kana mutayammimu sabiyan, meskipun ada orang yang tayamum itu anak kecil. Fardhaini, 2 fardu, enggak boleh. Ya. Jadi kita tayamum masuk waktu zuhur, kita tayamum buat sholat zuhur, udah fardu ain kan itu. Nah, buat sholat asar, walaupun kita nggak batal, ya,
sholat zuhur misalkan jam 2:30 dah gitu ya, dia tidur bangun udah masuk zuhur, dia tayamum. Nggak lama masuk waktu asar. Setelah dia selesai sholat berapa menit, 15 menit masuk waktu asar. Dia belum batal kan tuh. Dia lakukan sholat fardu asar, nggak boleh. Nggak boleh. Hanya kekuatannya satu fardu, bisa dilakukan satu tayamum satu fardu. Lain halnya wudhu, selama belum batal mau berapa fardu, air silahkan. Tapi kalau sholat kalau tayamum hanya satu fardu ain. Ya. Nggak boleh dua, walaupun anak kecil, tetap tuh. Kasolata ini atau tawafa ini seperti dua sholat atau dua kali tawaf. Tayamum, tawaf kan harus suci dari hadas besar kecil. Dia tayamum tawaf, udah 7 kali selesai. Mau tayamum lagi, mau tawaf lagi, tayamum lagi. Nggak bisa 2 kali. Nggak bisa digunakan tawaf dengan satu tayamum. 2 kali tawaf berarti 2 kali tayamum. Udah keliling 7 kali selesai. Mau tawaf lagi, tayamum lagi. Ya, begitupun udah pakai sholat fardu zuhur, mau sholat asar, tayamum lagi. Ya, tayamum lagi. Ya. Jadi tayamum itu ya hanya untuk satu sholat fardu. Kenapa? Li'annahu taharatun darurah wa yuqaddaru biqadriha. Karena bahwasanya tayamum itu suci yang darurat, bersuci yang darurat, wa yuqaddaru maka ditakdirkan dengan kadarnya. Wa yantani'ul jam'u bainal jum'ati, dan tercegah menghimpun ma'al jum'ati serta sholat Jumat wa khutbatiha, dan khutbahnya Jumat bitayammumin wahidin dengan satu tayamum. Tuh. Khotib ya 2 kali tayamum. Kalau dia kadang nggak boleh itu, terlarang menghimpun sholat Jumat dan 2 khutbahnya dengan satu tayamum. Kenapa? Li'annal khutbata wa in kanat fardhu kifayatin faqad ulhiqat bi faraidil a'yan. Karena bahwasanya khutbah Jumat meskipun adalah fardu kifayah, maka sungguh disamakan dengan fardu ain. Tadi kan tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu ain, hanya fardu ain aja. 2 fardu ain nggak boleh. Dohor masa satu tayamum nggak boleh. Khotib berkhutbah satu tayamum. Kemudian sholat Jumatnya satu tayamum lagi. Tuh, ya. Kenapa? Khutbah ini ya itu meskipun dia fardu kifayah disamakan dengan fardu ain. Jadi khutbah jadi 1 kali tayamum, kemudian sholat Jumatnya tayamum lagi. Ya, kan bisa terjadi begini nih, dia sakit apa nggak boleh kena air, tayamum. Ya, dia tayamum misalkan, atau nggak ada air. Ya, si khotib berarti 2 kali tayamum. Masuk begitu tergelincir matahari dia tayamum, ya kan? Khutbah. Begitu khutbah 2 kali khutbah, mau sholat Jumatnya khutbah lagi, tayamum lagi tuh, ya. Jadi 2 kali. Wa innama jumi'a bainal khutbataini bi tayammumin wahidin ma'annahuma fardhani li'annahuma litalazumihima sara kasyai'il wahid. Wa innama sesungguhnya dihimpun di antara 2 khutbah dengan 1 tayamum, ya. Kan 2 khutbah itu enggak 1, 2. Serta bahwasanya 2 khutbah itu 2 fardu. 2 khutbah ini 2 fardu. Li'annahuma, karena bahwasanya
dua khutbah itu litalazumi karena bertalazum keduanya. Ya. Soro jadilah dua khutbah itu kasyai'il wahid seperti sesuatu yang satu. Dua seperti satu. Walaupun dua fardu. Ya. Kan tadi ada dua fardu ain. Hanya satu tayamum itu satu fardu ain. Berarti kalau dua khutbah berarti dua tayamum. Enggak gitu. Ya. Katakan sesungguhnya dihimpunkan di antara dua khutbah dengan satu tayamum serta bahwasanya dua khutbah itu adalah fardhoni, dua fardu. Karena bahwasanya dua khutbah itu litalazum, saling talazum keduanya. Jadilah kedua khutbah itu seperti sesuatu yang satu. Fattafa'alahuma, maka cukup bagi dua khutbah bitayammumin wahidin dengan satu tayamum. Kalau dua khutbah hanya satu tayamum. Jadi kalau khatib nih yang berkhutbah satu tayamum, buat dua khutbah, selesai dua khutbah kan sholat Jumat, tayamum lagi tuh si khatib. Ya. Bal zahiru imtina'u ifradi kulli wahidin minhuma bitayammumin li'adami wurudihi. Bahkan kalau yang zahir yang kuat, yang sahih, imtina'u ifradi kulli wahidatin, terlarang memisahkan tiap satu dari dua khutbah dengan satu tayamum li'adami wurudi karena ketiadaan walidnya. Tuh, bahkan kaul yang kuat ya tercegah memisahkan tiap satu dari dua khutbah tayamum khutbah selesai mau khutbah yang kedua tayamum lagi, justru itu tercegah ya, terlarang dengan dua tayamum, misalkan tiap satu dari dua khutbah dengan satu tayamum karena tiada warid ya. Wa yajma'u baina fardhan, dan menghimpun dengannya fardu wa masya'a minan nawafil, dari apa yang dikehendaki daripada salat sunat, li annaha taksuru, karena bahwasanya salat sunat itu banyak. Jadi kalau salat fardu masuk kita tayamum, salat nabi fardu itu kekuatan tayamum hanya bisa buat satu fardu ain. Kalau buat salat sunat boleh. Misalkan habis sholat itu sholat ba'diyah apa nih? Ba'diyah zuhur, sholat boleh. Mau sholat apa lagi? Mau sholat sunat mutlak, mau sholat sunat apa aja boleh, selama dia belum batal. Kalau di bawah sholat fardu ain. Kalau sama-sama fardu ain hanya satu, ya hanya satu waktu tayamum digunakannya. Tapi kalau dia lakukan sholat sunat setelah dia melakukan sholat fardu ain dengan tayamum, maka selesai sholat fardu ain dia lakukan sholat sunat, yang lain sholat sunat itu boleh ya, karena banyak itu sholat sunat, paham ya? Jadi kalau sholat fardu nggak boleh satu tayamum digunakan untuk melakukan dua sholat fardu ya. Termasuk anak kecil juga nggak boleh, walaupun anak kecil kan hukumnya apa? Sunnah, belum wajib dia. Tetap dalam sholat fardu, ya, misalkan anak kita ajarin, belum balik dia, tayamum. Nah, begitu masuk waktu, tayamum lagi. Sholat yang fardu yang lain tidak boleh digunakan dengan satu tayamum dua sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunat, sholat sunat boleh. Habis sholat fardu, dia sholat sunat. Nah, itu boleh menghimpun dengan tayamum itu akan fardu dan apa yang dikehendaki sholat sunat. Karena bahwasanya sholat sunat itu banyak. Bayu adi ijabu tayamum likulli sholati minha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan wa bi'amrika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.